Selamat sore saudara-saudara sekalian. Sebelum kita berdoa, mari saudara-saudara kita lihat sebentar. Ada beberapa hal yang kita bisa lihat di dalam kebenaran firman Allah yang berkaitan dengan Roh Kudus, tentang pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-8 di ayat yang ke-26. Saya bacakan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara-saudara, ini berhubungan dengan ayat-ayat ini, maksud saya apa yang Roh kerjakan di dalam kehidupan kita di dalam ayat yang kita sudah baca bersama-sama. Ini berhubungan dengan karunia berbahasa lidah, glosolalia. Berbahasa lidah tujuannya adalah sebagai sarana komunikasi antara antara roh manusia dengan roh Allah. Bahasa roh ya, sebuah bahasa yang kita sendiri tidak mengerti, tetapi bagian dari bahasa yang ada di dunia ini, dan itu adalah sarana antara roh manusia bisa berkomunikasi dengan roh Tuhan, roh kita dengan roh Tuhan. Dan di ayat yang kita sudah baca tadi dalam Roma 8 ayat 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Di sini dikatakan sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Saudara-saudara, kita diajar untuk mengenal kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, yang paling utama melalui firman-Nya. Tetapi di dalam berdoa pun kita harus bisa berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Bukan berdoa dengan keinginan kita, tetapi berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Dan doa yang sejalan dengan rencana Tuhan, doa yang sejalan dengan kehendak Allah, itu kuasanya sangat besar, saudara-saudara. Nah, dikatakan ini ada kelemahan kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Inilah manusia. Kita tidak sampai mendetil sedemikian rupa mengenal kehendak Tuhan. Sehingga seringkali di dalam doa kita yang ada kehendak kita, bukan kehendak Allah. Nah, Roh Allah butuh perantara supaya bisa tersambung dengan roh kita sebagai manusia. Disitulah peran Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus mengenal diri kita lebih dari kita sendiri. Dia tahu keadaan kita, Dia tahu keberadaan kita, Dia tahu situasi kita, Dia tahu seperti apa kita hidup. Lalu di ayat ini juga dikatakan tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita. Kata Roh sendiri berdoa ini sebetulnya kalau dalam terjemahan King James dia pakai kata intercession, menjadi perantara. Perantara siapa? Yang tadi saya sudah katakan, perantara roh kita dengan roh Allah. Hal-hal yang tidak terucap, hal-hal yang mungkin saudara-saudara tidak terpikirkan bahkan, tetapi Roh Kudus tahu keberadaan kita. Sehingga Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu boleh menjadi perantara
sehingga Tuhan mengerti dan mengenal betul kehidupan kita, keperluan kita. Saudara-saudara sekalian, saya pribadi jarang meminta kepada Tuhan, terus terang. Tetapi jawaban-jawaban Tuhan, apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya, itu sesuai dengan apa yang saya butuhkan. Hal-hal yang tidak terucap, Tuhan tahu. Roh Kudus menjadi perantara roh kita dengan roh Allah. Saudara-saudara, minta untuk dipenuhkan kuasa Roh Kudus. Minta supaya Tuhan berkenan dalam kehidupan kita. Minta tentunya dengan usaha melalui kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, supaya kuasa Roh Kudus bekerja lebih luar biasa lagi dalam hidup kita. Hari-hari ini dunia semakin sulit, dunia semakin jahat, tapi kalau Roh Kudus menguasai kehidupan kita, kita dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, kita akan mampu. Sekali lagi, kita pasti mampu bertahan di dalam iman kita kepada Yesus. Segala sesuatu yang kita kerjakan, semuanya memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang ajaib. Engkau Tuhan yang mengenal kehidupan kami. Engkau juga yang bekerja dalam hidup kami. Kerinduan kami semua Tuhan, supaya kami dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus, supaya kami lebih mengenal, mengerti kehendak-Mu, hidup semakin sejalan dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.